bagi kita semua. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, saya muliakan dan saya banggakan. Saya kira saya tidak dapat kesempatan di sini bicara, jadi saya kaget juga dipanggil kemarin. Bapak Ibu hadirin sekalian, kami semua insya Allah menyadari bahwa 4 pahlawan kita ini sedang berjuang melawan kebatilan, melawan kebiadaban. Karena itulah saya dan kita semua ini datang mendukung dengan segala macam risiko yang harus kita hadapi. Kita rakyat ini sebenarnya kuat kalau kita mau bersatu, tapi selama ini susah bersatu. Akibatnya manusia bejat seperti Jokowi ini bisa 10 tahun menguasai, 10 tahun di-backup oleh para penjilat. Penjilat ini hebatnya Pak, dari ada yang bekas jenderal TNI, jenderal polisi, para cendekiawan yang bergelar profesor doktor. Mudah-mudahan kebenaran dalam waktu secepatnya akan tampil. Kami mendukung perjuangan 4 pahlawan kita ini karena kita tahu Jokowi dan semua begundalnya ini adalah telah mengkhianati akal sehat kita, telah mengkhianati moralitas yang diajarkan agama kita, telah mengkhianati kejujuran. Malu nggak kita? Malu nggak kita? Kalau kita malu, kita bersatu, kita lawan. Kita lawan Jokowi bukan dia sendiri, banyak begundal-gundalnya. Karena itu pada kesempatan ini, para begundal Jokowi ini sadar, kita akan mati, kita akan ketemu di dunia berikutnya. Dan kita semua nggak usah takut, mati itu kepastian. Jangan harus kita takuti. Kalau mati menegakkan kebenaran, kejujuran, itu namanya mati keren. Syahid. Buat orang Islam ini mati syahid, masuk surga kita. Daripada kita dan anak cucu kita dikhianati oleh manusia-manusia ini. Saya sebenarnya melihat tampang wajah ini mau munggah tadi. Ini yang paling tidak sendiri. Maka itulah kepada saudara-saudara sekalian, kita sedang berjuang menghadapi pengkhianat akal sehat, pengkhianat kejujuran, pengkhianat moralitas yang bisa menghancurkan kita dan anak cucu kita. Sebenarnya kebohongan Jokowi ini kalau dibanding, ijazah palsu Jokowi ini kalau dibanding kebohongan dia selama 10 tahun, nggak tahu mana yang besar, tapi juga sangat besar. Dampaknya Indonesia mundur. Apakah ada di antara kita yang mengatakan 10 tahun Indonesia dipimpin penipu ini, Indonesia maju? Saya tidak mundur. Sekarang anaknya dia pasang dengan segala cara untuk duduk sebagai wakil presiden. Mau jadi apa kita? Dan buat saya apa yang dilakukan oleh Jokowi dan anaknya ini penghinaan buat 300-an juta rakyat Indonesia. Saya tidak tahu kok masih ada yang menyanjung-nyanjung penipu ini. Ya. Saya tadi dengar Letnan Jenderal Marinir Soeharto mengatakan kita ini dianggap orang yang kebagian. Saya tidak tahu kebagian. Orang yang ngomong ini orang yang punya perilaku sama dengan binatang, yang dipikir cuma nafsunya, nafsu makan dan yang lain-lain. Dia tidak berpikir pengabdian, dia tidak berpikir ibadah, dia tidak berpikir
menjalankan perintah-perintah Tuhan Gada. Yang dipikir bagaimana memenuhi isi perut dia dan keluarganya. Makanya kita ini dianggap enggak kebagian. Ya harus kita lawan. Harus kita lawan. Kalau tidak, kasihan anak cucu kita, kasihan negara kita. Dan satu lagi mungkin, kalau negara kita ini sampai tergabung pada asing kedua Cina, negara kita ini sampai pecah belah, kita masih hidup, kita berdosa kepada orang tua kita, founding fathers negeri kita, karena kita tidak mampu menjaganya. Karena itu kita kewajiban menjaganya. Jangan sampai kita di akhirat ditanya sama bapak kita, aku udah kasih negara kesatuan Republik Indonesia, tapi tidak bisa kau jaga. Itulah mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Harapan saya kepada seluruh bangsa Indonesia, saudara-saudara saya yang hadir atau mendengar ini, sadarlah kita sedang dikhianati oleh Jokowi dan begundal-gundalnya. Kita sedang dizolimi. 10 tahun dipimpin Jokowi ini, tidak ada kemajuan bangsa kita, hancur. Itulah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa meridhoi, melindungi, membimbing usaha kita. Dan kepada tim hukum, selamat berjuang, selamat bekerja, kita ada di belakang, siap menghadapi segala macam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.